Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Mustika Dewi dengan NIM 12280301995. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tambahan praktek ibadah dengan dosen pembimbing Ibu Nenden Liska Gitari. Kata toharo sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, tetapi apa sih arti dari kata toharo itu sendiri? Toharo menurut bahasa artinya adalah bersih, sedangkan menurut istilah, toharo itu adalah bersih dari hadas dan najis yang memperbolehkan melaksanakan ibadah, yakni berupa wudu, mandi, tayamum, dan membersihkan najis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan juga orang-orang yang menyucikan diri. Nah, di sini juga ada air yang dipakai sebagai alat bersuci. Terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada air yang suci lagi menyucikan, yang kedua ada air yang makruh dipakai, yang ketiga ada air yang suci tetapi tidak mensucikan, yang keempat adalah air yang najis. Di poin pertama ada air yang suci lagi menyucikan, atau yang biasa disebut juga air mutlak. Air ini adalah air yang sah digunakan untuk membersihkan benda yang terkena najis. Air ini berupa air sumur, air laut, air hujan, dan air lainnya yang bersih. Yang kedua adalah air yang makruh dipakai. Air ini suci, lagi menyucikan juga, tetapi makruh untuk memakainya. Contohnya adalah air yang panas. Yang selanjutnya adalah air yang suci tetapi tidak menyucikan, atau air ini juga biasa disebut dengan air mustakmal. Air mustakmal ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah air yang sifatnya telah berubah, yang bercampur dengan zat lain seperti air kopi, air teh, dan sebagainya. Yang kedua adalah air yang sedikit yang kurang dari kuloh. Ini juga bisa disebut air yang sebelumnya telah dipakai membersihkan hadas dan najis. Yang ketiga adalah air yang keluar dari buah-buahan, contohnya seperti air kelapa, seperti itu. Terakhir adalah air yang najis. Air ini sudah jelas adalah air yang telah bercampur dengan najis sehingga tidak bisa dipakai untuk mensucikan suatu benda. Di sini juga ada benda-benda yang termasuk najis. Yang pertama adalah bangkai binatang darat. Segala jenis bangkai yang berasal dari binatang darat merupakan najis, pengecualian untuk binatang yang hidup di air seperti bangkai ikan tidak apa-apa untuk dimakan dan tidak najis. Yang kedua adalah darah. Segala jenis darah termasuk najis kecuali 2 hal, yaitu hati dan limpa. Yang selanjutnya adalah nanah. Nanah termasuk najis karena nanah itu adalah darah yang membusuk. Jadi nanah itu juga merupakan benda najis, baik itu nanah yang kental maupun nanah yang cair. Yang selanjutnya adalah segala sesuatu yang keluar dari alat kelamin manusia maupun anus, seperti air kencing, tinja, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah arak. Arak ini jelas najis karena arak adalah minuman yang memabukkan. Yang selanjutnya itu ada anjing dan babi. Anjing dan babi itu termasuk hewan yang tidak suci atau najis, bahkan menyentuhnya pun najis, seperti itu. Yang terakhir adalah bagian tubuh hewan yang disayat atau dipotong ketika si hewan tersebut masih hidup. Ini sama saja tidak jauh berbeda dengan bangkai binatang darat. Nah, untuk selanjutnya ada macam-macam najis. Najis itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada najis mughalladah, najis mutawasitah, dan juga najis mukhaffafah. Yang pertama ada najis mughalladah atau najis yang berasal dari hewan-hewan yang najis seperti anjing dan babi. Najis ini dibersihkan menggunakan air sebanyak 7 kali dan juga campuran tanah yang suci. Yang kedua adalah najis mutawasitah. Najis ini bukan berasal dari hewan yang najis tadi seperti anjing dan babi, tetapi di luar itu seperti air kencing, darah, muntah, dan lainnya.
Yang terakhir adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu sendiri adalah najis yang berasal dari air kencing anak kecil atau bayi yang umurnya belum sampai 2 tahun dan belum minum apa-apa selain air ASI ibunya. Untuk yang terakhir, di sini ada keadaan seseorang diwajibkannya bersuci. Ada 5 hal yang menyebabkan hadas besar bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Di antaranya adalah keluar mani, persetubuhan atau disebut juga jima, meninggal dunia, haid, dan juga nifas. Saya pikir cukup untuk pembahasan taharah ini. Kesimpulannya adalah taharah itu sangat penting bagi kehidupan umat Islam dalam melaksanakan ibadah, karena taharah merupakan salah satu hal sahnya ibadah seseorang diterima, yaitu adalah suci dari hadas dan najis. Semoga apa yang saya sampaikan tadi berguna untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Terima kasih juga kepada Ibu Nenden yang telah membimbing saya dan juga teman-teman lainnya untuk melaksanakan praktek ibadah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.